Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmala Fitri Aditama. Saya dari Universitas Dr. Subandi. Sebelumnya boleh berkenalan dengan Ibu? Saya Sasa. Ya, jadi di sini saya akan melakukan edukasi ya Ibu ya. Di sini di data Ibu ada riwayat hipertensi ya. Ya Mbak. Di sini datanya tekanan darah Ibu 160 benar ya Ibu ya. Benar Mbak. Terus Ibu mau melakukan apa KB? KB. Di sini Ibu melakukan KB ya. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi. Lanjut saja ya Ibu ya. Sebelumnya saya meminta waktu Ibu sekitar 10 sampai 15 menit. Bersedia ya? Jadi di sini tujuannya konseling yaitu memberikan informasi tentang KB yang aman pada ibu hipertensi, mencegah komplikasi akibat pemilihan KB yang tidak tepat, dan membantu ibu membeli metode kontrasepsi yang sesuai kondisi. Jadi kan ibu punya tekanan darah tinggi nih. Nah, definisi KB yaitu keluarga berencana adalah upaya mengatur jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Jadi di definisi hipertensi yaitu hipertensi adalah kondisi tekanan darah lebih dari 140 sampai 90 mmHg yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pengaruhnya yaitu pengaruh KB terhadap hipertensi yaitu kontrasepsi hormonal mengandung estrogen dan progesteron. Estrogen menyebabkan retensi cairan dan elektrolit di ginjal yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium dan air, menghasilkan hiperkolesterolemia dan peningkatan tulang jantung. Resikonya jika salah pilih KB yaitu tekanan darah meningkat, resiko hipertensi lebih tinggi, dan resiko komplikasi kardiovaskular. Jenis-jenis KB yang tidak dianjurkan adalah KB hormonal yaitu pil, suntik, dan implan mengandung hormon untuk mencegah ovulasi dan kehamilan efektif, tapi bisa meningkatkan tekanan darah. Kontraindikasi KB hormonal pada hipertensi tidak terkontrol, tekanan darah lebih dari 160 sampai per 100 mmHg, dan riwayat penyakit jantung atau stroke. Kalau hormonal itu ada AIUD dan kondom. Tidak mengandung hormon bekerja menghalangi pembuahan lebih aman, terutama untuk ibu dengan hipertensi. Nah, jika alami itu ada kalender dan coitus interruptus. Alat ini tanpa obat dan berdasarkan perhitungan masa subur aman, tetapi tingkat kegagalannya itu lebih tinggi ibu. Jadi apa sih jenis KB yang paling aman? Nah, jenis KB yang paling aman itu KB hormonal, non hormonal ya. Jadi yaitu IUD atau AKDR, alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan, atau bisa menggunakan kondom juga, menghalangi pertemuan sperma dan ovum, atau MOW atau MOP, atau bisa disebut sterilisasi, metode permanen untuk mencegah kehamilan. Nah, kelebihannya: 1. Tidak mengandung hormon estrogen atau progesteron. 2. Tidak mengganggu keseimbangan hormon tubuh. 3. Tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dan 4. Tidak mempengaruhi sistem kardiovaskular. 5. Dapat digunakan jangka panjang, terutama pada AIUD dan sterilisasi. Efek sampingnya yaitu sistematis, sangat minimal sekali. Alasan amannya karena tidak memicu perubahan hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah, tidak menyebabkan retensi cairan atau gangguan pembuluh darah. Berbeda dengan KB hormonal yang dapat meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme hormonal. KB relatif aman. Hormonal tertentu yaitu ada suntik KB, ada implan, dan pil progesteron. KB yang paling aman itu apa sih gitu? Nah, ada suntik KB 3 bulan, ada implan, ada pil progesteron. Mengapa? Karena kandungan hormon progesteronnya saja tanpa estrogen bekerja dengan menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks, lebih aman dibanding KB kombinasi, tetapi tetap memiliki resiko. Saran penggunaannya itu ada tekanan darahnya dalam kondisi normal ibu,
dan tidak memiliki riwayat hipertensi berat atau komplikasi, mendapatkan pemeriksaan awal sebelum penggunaan. Jadi yang harus dipantau itu ada pusing, gangguan menstruasi, kenaikan berat badan, lama penggunaan, semakin lama semakin besar resikonya. Setelah itu perbandingan metode KB. Ada metode KB perbandingan metode KB. Metode KB non hormonal kandungannya tidak ada hormon. Metode KB progesteron kandungannya progesteron saja kandungannya. Nah, metode KB kombinasi kandungannya estrogen dan progesteron. Nah, untuk keamanannya itu aman, tapi tidak mempengaruhi tekanan darah. Nah, kalau progesteron relatif aman, tetapi perlu pemantauan. Kalau kombinasi hormon itu tidak dianjurkan karena resiko hipertensinya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya KB non hormonal itu paling aman. KB progesteron bisa digunakan dengan pengawasan. KB kombinasi berisiko tinggi dan sebaliknya dihindari pada kondisi tertentu. Kan ibu hipertensi kan, jadi kalau kombinasi kurang saya rekomendasikan. Faktor pemilihan KB-nya ada usia, kualitas, kondisi kesehatan, dan keinginan memiliki anak. Mitos dan fakta kontrasepsi hormonal dan hipertensi. Mitosnya yaitu kontrasepsi hormonal selalu aman digunakan tanpa efek samping. Semua pengguna KB hormonal pasti mengalami hipertensi. KB suntik, pil, dan implan tidak mempengaruhi tekanan darah. Semakin lama penggunaan KB hormonal semakin aman. Keluhan pusing atau sakit kepala bukan akibat KB hormonal. Faktanya adalah kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan efek samping, salah satunya peningkatan tekanan darah. Tidak semua pengguna mengalami hipertensi, tetapi ada risiko terutama pada penggunaan jangka panjang. Kandungan hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Gejalanya seperti pusing, sakit kepala, dan sakit telinga. Jadi kesimpulannya penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi pada aseptor KB. Risiko ini meningkatkan terutama pada penggunaan dalam jangka waktu lama. Anjurkan konsultasi. Disarankan bagi pengguna KB hormonal untuk rutin memeriksa tekanan darah, konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum melanjutkan atau KB, mempertimbangkan metode kontrasepsi non hormonal jika memiliki resiko hipertensi. Jadi seperti itu Ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Kalau dari sini Ibu mau pakai KB apa? Lebih aman ya. Iya. Sekian edukasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.